Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa di kelas premarital dari BCS Central Park. Dan hari ini kita masuk dalam sesi yang ke-6, yang dimana kita bicara tentang purity atau kesucian, kekudusan di dalam pernikahan. Secara khusus kita berbicara mengenai kekudusan di dalam relasi seks bersama dengan pasangan kita. Saudara, panggilan menjadi kudus adalah seruan Allah bagi setiap anak-anaknya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Dan panggilan ini sebenarnya, saudara, kalau kita boleh jujur, adalah panggilan yang tidak mudah. Tetapi sebenarnya juga bukan panggilan yang mustahil atau terlalu sulit untuk kita lakukan. Karena Allah yang berfirman, Dia juga yang akan menyertai umatnya. Saudara, panggilan dan penyertaan Allah untuk menjadi kudus adalah sebuah privilege, kehormatan bagi setiap anak-anaknya. Tetapi bukan hanya privilege, saudara, tetapi juga blessings yang bisa kita peroleh ketika kita boleh menjalani hidup yang dikuduskan ini. Kita bisa memiliki berkat hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, di mana kita bisa memiliki oneness, intimacy dengan Tuhan dan juga dengan pasangan kita, sehingga hidup kita sungguh benar-benar berbahagia, berbuah di dalam Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan. Saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Tuhan agar kita bisa memiliki oneness dan hidup yang berbuah ini adalah dengan membebaskan kita dari hukuman dosa. Hal ini sudah dilakukan Tuhan dengan menjadikan dirinya sebagai korban penebusan, dan di mana kita juga boleh memperoleh anugerah, di mana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi langkah selanjutnya yang perlu terus-menerus kita lakukan adalah perjuangan kita disertai oleh Allah Roh Kudus untuk kita bisa lepas dari segala ikatan dosa. Saudara, banyak dari kita mungkin memiliki pemahaman yang cukup akan keselamatan. Misalnya keselamatan kita peroleh karena anugerah. Kita dijamin keselamatan kita di dalam Tuhan. Kita percaya akan kedaulatan dan pilihan Allah di dalam keselamatan. Dan bagaimana seharusnya semua itu membuat kita sungguh-sungguh bersyukur. Tetapi sayangnya kita kurang membahas tentang untuk apa Tuhan itu menyelamatkan kita. Atau tujuan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan ini sebenarnya kita apain? Saudara, di dalam pandangan Alkitab secara singkat boleh dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh Allah itu adalah untuk menjadi ciptaan baru. Artinya kita menampilkan siapa Allah melalui diri kita dan tentunya relasi pernikahan kita. Relasi pernikahan dan diri kita yang dikuduskan oleh Allah adalah merupakan sebuah rancangan yang Tuhan telah tetapkan, sehingga dunia boleh melihat siapa Allah itu. Siapakah Allah? Allah adalah Allah yang kudus. Dalam pandangan Alkitab, atribut Allah yang kudus ditekankan dengan pengulangan 3 kali oleh para malaikat. Dan di dalam Alkitab hanya sekali atribut Allah ini diulang 3 kali. Atribut Allah sederhananya adalah pewahyuan siapa diri Allah. Allah tidak disebutkan 3 kali sebagai Allah adalah kasih, atau Allah adalah murka. Tetapi disebutkan di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya secara khusus, Allah adalah kudus. Pribadi Allah yang kudus dan suci ini yang menerangi kita semua apa itu kasih Allah, apa itu kemurkaan Allah, dan apa itu kebaikan Allah. Kasih Allah adalah kasih yang suci, kasih yang kudus, dan kemurkaannya juga kemurkaan yang suci, kemurkaan yang kudus. Allah yang menguduskan relasi pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita merindukan bahwa pernikahan itu boleh terus dikuduskan di dalam Tuhan melalui perjuangan untuk kita boleh hidup suci, hidup kudus di dalam saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Dan tentunya kita boleh memiliki kekudusan di dalam relasi seks kita. Saudara, kekudusan secara literal berarti keterpisahan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, berarti kita dipisahkan dari dosa dan kita disatukan dengan Allah untuk memuliakan namanya.
Kemudian dalam relasi pernikahan yang dikuduskan oleh Allah, berarti seorang laki-laki itu akan dipisahkan dari semua perempuan yang ada di dunia ini untuk dia dipersatukan dengan satu orang perempuan. Dan begitu pula perempuan itu dipisahkan dari semua laki-laki yang ada di dunia ini untuk disatukan dengan satu orang laki-laki. Mereka dipisahkan dari singleness mereka yang membuat mereka available, dan mereka dipisahkan untuk disatukan oleh Allah, sehingga melalui kesatuan pernikahan ini mereka bisa menampilkan siapa Allah yang kudus itu. Kehendak Allah yang kudus untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan ini sangat jelas di dalam misalnya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3-5. Kita bisa membacanya di sana. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan kami tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Di dalam 1 Tesalonika yang baru saja kita baca tadi, kita mendapatkan kata yang kudus 3 kali dalam konteks relasi seksual. Jadi kehidupan seksual merupakan area yang Allah kehendaki untuk kita sucikan. Bagaimana dengan cara kita menjauhi percabulan dan hidup di dalam relasi pernikahan yang kudus? Seseorang dapat memiliki relasi pernikahan tetapi tetap hidup di dalam percabulan. Dan jelas hal ini mempermalukan nama Tuhan yang telah memberikan kita privilege untuk kita bisa hidup kudus, yang telah memberikan kita blessings agar kita memiliki oneness dengan Tuhan dan juga dengan pasangan kita. Saudara, Tuhan sudah membersihkan dosa kita dengan mengundang kita masuk ke bait-Nya yang kudus melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus. Kita sudah masuk di ruang disinfektan dan kita dibersihkan dari virus dosa. Dan seharusnya kita memiliki physical distancing dengan virus dosa ini. Pengabaian kita pada virus dosa termasuk dosa seksual akan menghancurkan diri kita dan juga relasi pernikahan kita. Allah menghendaki kita memiliki relasi seksual yang sehat, yaitu hanya dengan pasangan kita. Relasi seks di sini bukan hanya di dalam tindakan, tetapi juga yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran manusia adalah medan pertempuran antara kekudusan dan kecemaran. Kita perlu terus berjuang di dalam medan pertempuran pikiran kita untuk menanggalkan segala kecemaran dan supaya segala yang kudus boleh berdiam di dalam pikiran kita. Perjuangan ini tidak mudah, saudara, sebab godaan seks yang cabul bisa muncul sewaktu-waktu di handphone atau di laptop kita. Dulu kalau orang mau berbuat cabul harus memiliki keberanian. Mereka misalnya pergi ke tempat video rental untuk pinjam film porno. Dan hari ini kita untuk berdosa, kita nggak perlu punya keberanian, saudara. Dosa hanya sejauh 1-2 klik di HP atau laptop kita. Ada ucapan bijak yang berkata kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah burung itu hinggap di atas kepala kita. Godaan akan selalu ada, tetapi Tuhan mau kita berjuang untuk mengatasinya. Kita perlu mengendalikan apa yang hinggap di dalam pikiran kita. Amsal pasal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, kita tentu tidak mau tembok pernikahan kita bisa jebol ketika kita terus-menerus tidak bisa mengendalikan diri. Kita perlu terus berjuang mengontrol apa yang ada di dalam pikiran kita. Dalam hal ini kita memerlukan self-control, kontrol diri yang baik. Roma pasal 12 ayat 1-2 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita perlu sekali untuk mengendalikan apa yang ada, apa yang hinggap di dalam pikiran kita. Dan kita bisa melakukannya ketika budi kita, ketika pikiran kita terus-menerus diperbaharui dengan kita bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Kita juga bisa melakukannya ketika kita terus-menerus berdekat dengan Tuhan melalui puji-pujian dan lain sebagainya. Saudara, sebagai seorang laki-laki, saya menyadari hal ini tidak mudah, tetapi ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Dan saya mau kita semua, khususnya laki-laki, yang lebih mudah terpengaruhi pikirannya untuk bisa mengendalikan hal ini. Mari saudara, kita boleh berjuang bersama-sama. Pikiran kita harus terus-menerus diperbaharui, diupdate oleh kebenaran firman. Dan Allah Roh Kudus akan menolong kita. Kita bisa memperjuangkannya melalui disiplin rohani, yaitu saat teduh, berdoa, dan lain-lain. Tetapi kita juga perlu melakukan disiplin sosial. Artinya kita menjauhkan diri dari segala yang cabul. Jangan follow akun-akun media sosial yang bisa menjerumuskan kita ke arah godaan seksual. Begitu pula kita perlu tegas untuk mendelete langsung video-video porno yang dikirimkan oleh teman-teman. Saudara, kegagalan kita mengontrol hawa nafsu seks sesuai dengan kehendak Allah akan membawa kita pada kehancuran diri, merusak diri sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 18-19 tegas sekali mengatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Seseorang yang melakukan dosa kecabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kita adalah bait Roh Kudus. Dan ketika kita melakukan dosa terhadap diri kita sendiri, merusak bait Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita mendukakan Allah Roh Kudus. Dan dosa seksual ini bisa merusak tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, dan bahkan juga fisik kita, saudara. Ketika kita terus-menerus bergelut dengan hal-hal yang berbau pornografi dan kita terus-menerus membiarkan diri kita hanyut di dalamnya, yang akhirnya justru bisa membuat kita kemudian hanyut di dalam perzinahan yang mungkin kita lakukan dengan orang-orang yang lain. Saudara, ketika diri kita hancur, maka relasi pernikahan juga akan perlahan terseret. Anak-anak bisa menjadi korban juga. Betapa banyaknya orang-orang yang pernikahannya hancur dimulai dari pornografi. Saudara, di dalam pembahasan kita tadi, kita telah melihat bahwa relasi seks yang tidak dikendalikan di dalam relasi suami istri yang dikuduskan oleh Tuhan bisa membawa kepada kehancuran. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa relasi seks yang diabaikan di dalam relasi pernikahan juga bisa membawa kepada kehancuran. Sebab seks memang didesain oleh Allah bagi suami dan istri, yang dimana seks tersebut bukan hanya berfungsi sebagai prokreasi tetapi juga intimasi. Dalam hal ini saya menyerahkannya kepada penginjil Mega untuk bisa menjelaskannya. Saudara-saudara, kita sudah belajar isi hati Tuhan yang menghendaki kita secara khusus dalam relasi antara pria dan wanita yang nantinya terikat dalam pernikahan dapat menjalani hidup yang kudus, sama seperti Allah sendiri yang adalah kudus. Yang berarti secara praktis kita mengkhususkan diri kita, satu pria untuk satu wanita untuk satu pria. Menjalani hidup yang kudus juga berarti menghindari dosa percabulan. Dan kita diminta Tuhan untuk terus berjuang di dalam pengendalian diri, untuk tetap menjaga kekudusan diri kita, baik dalam relasi kita yang sekarang dan nantinya di dalam pernikahan kita juga, di dalam kamar tidur kita. Namun, seringkali dunia yang kita tinggali ini memberikan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada banyak value yang ditawarkan oleh dunia terkait dengan relasi seksual ini. Namun saya akan batasi hanya dengan 2 value saja yang seringkali terdengar di telinga atau di komunitas kita. Yang pertama adalah bahwa seks dapat dilakukan oleh 2 individu,
pria dan wanita selama mereka berdua sama-sama menginginkan dan mengizinkannya terjadi. Dan hal ini tidak dibatasi oleh norma apapun, baik norma agama maupun norma masyarakat. Pandangan ini berbunyi demikian. Toh, kita tidak merugikan orang lain. Kita adalah orang-orang yang dewasa dan kita juga melakukannya dengan aman. Saya juga tidak melakukannya dengan sembarang orang, tapi dengan pacar saya sendiri, orang yang sangat saya kasihi. Lantas, apa salahnya? Kita kan gak merugikan siapa-siapa. Apakah kita sering mendengar nilai ini bergaung di sekitar kita? Yang kedua, seringkali seks dilakukan untuk meningkatkan harga diri. Yaitu ketika kita merasa bahwa ada orang yang menginginkan kita, maka berarti kita adalah orang yang berharga. Bagi pria, mungkin melakukan seks dapat dikaitkan dengan harga diri sebagai seorang laki-laki, bahwa saya ini loh cowok bener. Kita ingat bahwa natur laki-laki adalah achievement, dan mendapatkan seorang wanita dalam pelukannya merupakan sebuah dorongan alami dalam diri seorang laki-laki. Sementara bagi wanita, melakukan seks mungkin dapat mengisi kekosongan akan rasa dicintai. Ketika ada pria yang menginginkannya, maka kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan keterikatan emosi itu juga terpenuhi. Selain itu, ada sebuah perasaan yang mengatakan ketika seorang pria menginginkan saya, pasti saya adalah wanita yang berharga. Ketika tujuan untuk mendapatkan penghargaan diri ini yang ingin dicapai, maka kekudusan tidak akan lagi mendapatkan tempat di hati orang yang menyetujuinya. Saudara-saudara, Allah tidak membenci relasi seksual. Seks sebagai sarana menuju keintiman dengan pasangan kita memang sudah dirancangkan oleh Allah. Bahkan melaluinya, kita dapat melanjutkan generasi demi generasi, memenuhi bumi dengan gambar dan rupanya, yaitu dengan anak-anak kita, dengan keturunan kita. Dengan demikian, relasi seksual sendiri bukan merupakan dosa. Namun, ada syarat yang ditetapkan oleh Allah mengenainya, sehingga dapat menjadi berkat dan sesuai dengan tujuan Allah. Berkat keintiman yang diberikan Allah memiliki batasannya, yaitu kekudusan seksual. Salah satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan hal ini, misalnya tercatat di dalam kitab Kidung Agung, yaitu pasal 5 ayat yang pertama, di mana Salomo mencatat, "Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku." Kata asli kebun di sini menggunakan kata paradeisos, yang bermakna taman penuh kesukaan atau kenikmatan, namun memiliki pembatas yang melindunginya. Dengan demikian, sebuah relasi intim antara pria dan wanita merupakan relasi yang memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga tetap terjaga agar dapat dinikmati dengan baik dan dapat membangun keintiman yang dimaksudkan oleh Allah. Apa saja pembatas-pembatas yang dapat diaplikasikan di sini? Mari kita lihat satu persatu. Saudara-saudara, pembatas yang pertama bagi sebuah relasi seksual yang diizinkan oleh Allah adalah waktu. Relasi seksual yang demikian akan menciptakan sebuah keintiman antara pria dan wanita, di mana hanya akan dapat tercapai jika dilakukan di dalam waktu yang tepat, yaitu kapan? Yaitu setelah pengenalan dua individu, pria dan wanita secara utuh telah tercapai. Ketika seks menempati urutan pertama, maka keintiman dalam aspek yang lain seringkali terabaikan. Kita ingat bahwa kedekatan antara dua individu dapat tercapai melalui kedekatan emosi, pembagian diri secara mendalam, sehingga mereka dapat berjalan dalam satu irama yang indah, satu irama yang saling memenuhkan satu sama lainnya. Connectedness yang telah tercipta ini akan mencapai puncaknya dengan kesatuan atau keintiman secara seksual. Ketika urutan ini dibalik, di mana kedekatan fisik mendahului kedekatan mental atau emosi, maka relasi yang terbentuk adalah relasi yang berada di permukaan saja dan bukan relasi yang mendalam. Mengapa?
Secara biologis, ketika dua individu melakukan hubungan seksual, maka mereka akan memproduksi hormon oksitosin yang memberikan rasa bahagia dan menimbulkan rasa keterikatan atau ketergantungan dengan pasangan. Ketika relasi intim ini terjadi sebelum kita mengenal pasangan dengan baik, maka rasa keterikatan yang muncul dari relasi seksual itu sendiri akan mengaburkan cara pandang kita terhadap pasangan. Karena kita sudah tergila-gila kepadanya, maka segala sesuatu menjadi tidak relevan lagi, dan kita mungkin tidak bisa memberikan penilaian secara rasional. Relasi seksual akan mendorong ikatan secara chemical, tetapi bukan ikatan yang sehat, yang dapat mendukung pertumbuhan satu sama lain dengan maksimal. Seringkali ketika ikatan chemical ini terjadi, maka keintiman dalam faktor-faktor yang lain juga tidak lagi menjadi prioritas. Pembatas yang kedua agar sebuah relasi intim secara fisik dapat dinikmati dengan baik adalah di dalam pagar ikatan pernikahan. Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25 dengan sangat jelas menegaskan hal ini, di mana Allah mengatakan bahwa keduanya akan menjadi satu daging, di mana kesatuan dalam segala aspeknya termasuk kesatuan secara fisik merupakan makna dari pernikahan. Di dalam ikatan pernikahan, maka relasi kedua individu atau kedua pribadi akan dikuduskan. Dengan perkataan lain, relasi intim di luar pernikahan, baik sebelum menikah maupun jika telah menikah nanti, namun dilakukan dengan bukan pasangannya, adalah relasi yang tidak kudus dan tidak menyukakan hati Allah. Saudara-saudara, relasi intim tidak hanya bermakna dalam hubungan seksual yang melibatkan organ genital, namun juga perilaku seks yang lain seperti dry sex, manual sex, petting, maupun perilaku seks yang tidak wajar juga merupakan ketidakkudusan di mata Allah. Relasi seksual di luar pernikahan dapat membahayakan hubungan pria dan wanita atau hubungan pernikahan, bahkan dapat merusaknya. Relasi seksual di sini juga tidak hanya berarti keterikatan secara seksual kepada pasangan, baik pasangan yang sekarang maupun jika ada atau pernah pasangan yang sebelumnya, tetapi juga pornografi yang seringkali mempengaruhi kehidupan dari individu dewasa. Tadi penginjil Arthur telah menjelaskan bagaimana kita dapat melakukan pengendalian diri dan lari dari godaan dosa seksual. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan sisi yang lain dari bahaya godaan seksual yang dapat merusak relasi kita dengan pasangan. Salah satu dampak destruktif dari relasi seksual di luar pernikahan adalah rasa malu atau perasaan tidak berharga. Ada kemungkinan muncul rasa bersalah, ketakutan untuk diketahui pasangan, ada keresahan akan penghakiman yang juga dapat mengikuti individu yang terlibat di dalamnya. Apakah kita bisa membayangkan jika rasa malu ini, rasa takut ini, rasa resah ini berada di dalam sebuah relasi dan berada di antara pria dan wanita? Relasi ini akan menjadi sebuah relasi yang timpang. Ada rahasia-rahasia yang disembunyikan. Ada perasaan-perasaan tidak aman. Ada rasa takut. Jika hal-hal ini muncul di antara kita dengan pasangan, apakah kita dapat mengharapkan sebuah komunikasi yang sehat atau kesatuan yang diimpikan itu dapat tercapai? Dampak merusak lainnya adalah seringkali kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Memori yang terekam dengan relasi masa lalu maupun fantasi dari materi pornografi dapat menimbulkan secara tidak disadari dorongan untuk membandingkan, yaitu membandingkan pasangan dengan pasangan masa lalu kita maupun dengan tokoh-tokoh dalam film porno yang kita lihat. Hal ini tentu akan mengganggu relasi di antara pria dan wanita.
Jika pasangan mengetahui akan keterlibatan ini, maka seringkali bagi mereka, baik pria maupun wanita, dia akan bertanya-tanya, apakah mereka telah cukup baik bagi pasangannya jika dibandingkan dengan pribadi masa lalu yang pernah terlibat dengan pasangannya itu, maupun dengan bayangan-bayangan fantasi yang dilihat oleh pasangannya melalui film porno. Perbandingan ini tidak jarang akan melemahkan rasa percaya diri dan jelas akan mengganggu keintiman dengan pasangannya. Hal ini akan mendorong ke dalam bahaya yang ketiga, yaitu bahaya performance. Keinginan untuk menjadi yang terbaik bagi pasangan, namun dengan alasan yang salah, karena ingin mengalahkan bayangan masa lalu pasangan maupun fantasi-fantasi yang mungkin telah ada dalam diri pasangan. Hal ini tidak hanya berbicara mengenai performance secara seksual, melainkan juga dapat memengaruhi keseluruhan pribadi individu tersebut, di mana dia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Mungkin kelihatannya baik, namun yang perlu diwaspadai adalah jika dorongan ini muncul karena adanya faktor persaingan dan karena adanya perasaan tidak aman, bukan karena memang ingin membahagiakan pasangannya. Jika pusaran ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat menimbulkan kelelahan baik bagi individu itu sendiri maupun bagi pasangannya pula. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana relasi kalian sebelumnya. Saya juga tidak tahu bagaimana relasi kalian dengan pasangan kalian saat ini. Saya juga tidak tahu apa yang saudara-saudara lihat di layar HP saudara, atau di laptop saudara, atau di komputer pribadi saudara. Tapi Allah tahu. Jika saudara-saudara merasa telah terlibat ke dalam hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan bersama, sekarang adalah saatnya untuk melakukan refleksi, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menginginkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang kudus, yang dapat merefleksikan diri Allah, Allah yang kudus. Datanglah kepada Tuhan dalam pengakuan dan mintalah pengampunan kepadanya. Allah sedang menunggu saudara saat ini. Keintiman tidak dapat terjadi tanpa keterbukaan. Keintiman yang benar dimulai dengan kedekatan secara pikiran dan perasaan yang dibina sejak masa dating atau berpacaran, dan yang terakhir barulah secara fisik yang dibina dalam kehidupan pernikahan. Kejadian 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Adam bersetubuh dengan Hawa, di mana kata asli yang dipakai di situ adalah yada, yang bermakna mengenal dengan pengetahuan personal yang sangat dalam. Dan hal ini dapat tercapai jika relasi seksual itu sendiri dilakukan di dalam waktu yang tepat dan dalam ikatan yang benar, yaitu ikatan perjanjian pernikahan seperti apa yang telah dirancangkan oleh Allah. Dalam relasi pernikahan yang akan segera kalian jalani dalam beberapa bulan ke depan, tentu kalian menginginkan kehidupan pernikahan yang membahagiakan. Tentunya hal ini juga termasuk dalam kehidupan seksual kalian. Kita ingat
bahwa Allah juga menciptakan seks untuk dinikmati dan memberikan kebahagiaan bagi kita dan juga bagi pasangan kita. Namun seringkali ketika relasi pernikahan telah berlangsung sekian lama, suami dan istri mulai kehilangan minat seksual akan satu sama lain. Istri mungkin akan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan rumah tangga, dan jika ada anak-anak, kegiatan mengasuh anak akan sangat menyita waktu. Dengan demikian, mungkin kebutuhan seks suami akan terabaikan. Dan suami mungkin melihat dengan kesibukan istrinya yang bermacam-macam, dan istri mungkin juga mulai mengabaikan penampilan dirinya, maka suami juga akan pelan-pelan kehilangan minat seksual kepada istrinya. Saudara-saudara, hormatilah kekudusan dari kamar tidur kalian, namun juga jagalah kehangatan di dalamnya. Sama seperti kalian telah belajar bagaimana mengenal pasangan dengan kelebihan dan kekurangannya, bagaimana berkomunikasi dengan baik, dengan tepat, dengan efektif, maka relasi seksual yang maksimal juga perlu diusahakan. Nanti di dalam kehidupan pernikahan, kalian dapat belajar mengenal pasangan dalam area ini, mengenal tubuh pasangan, mengenal kebutuhan pasangan dalam hal seksual, dan mencukupkan kebutuhan pasangan dalam area ini pula. Seks tidak berarti tabu. Allah justru merancangkannya dan menyediakannya untuk membuat kehidupan manusia menjadi puas dan menjadi penuh. Taman yang indah ini, jika dijaga sebelum waktunya dan dinikmati secara maksimal oleh pria dan wanita dalam kehidupan pernikahan, akan mendukung terciptanya kesatuan dan intimasi yang sempurna bagi pria dan wanita, menjadi satu daging yang seutuhnya. Kiranya Allah menolong saudara-saudara semua di dalam menjalani kehidupan berelasi secara kudus, baik dalam masa dating sekarang maupun nanti di dalam kehidupan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang kudus dan Allah yang berkenan kepada setiap kami. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dan kami mau untuk menjalani kehidupan yang kudus di hadapan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, di dalam kehidupan kami ini. Kami boleh menjadi pribadi yang menjadi kesukaan bagi Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Mungkin manusia tidak dapat melihatnya dan tidak menyadarinya. Namun kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami memohon ampun Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, atas keterlibatan kami dengan hal-hal yang tidak menyukakan hati-Mu. Kami datang saat ini kepadamu ya Tuhan, dan kami memohon ampun, dan kami memohon belas kasihan-Mu, agar Engkau Tuhan boleh menyucikan kami kembali. Kami memohon agar Engkau juga menguduskan relasi kami dengan pasangan kami, menolong kami untuk saling mengasihi dengan cara-cara yang menyenangkan hati Tuhan, untuk kami boleh saling mengenal satu sama lain dengan baik. Dan terlebih Tuhan, kami mau Tuhan untuk dikenal oleh-Mu. Berikanlah kami hati yang tunduk kepada perintah-Mu, dan berikanlah kami kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami boleh kembali kepadamu Tuhan,
di dalam pertobatan kami. Dan kami mau menjalani kehidupan yang kudus ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Kami menyerahkan untuk relasi kami di hari-hari mendatang, di bulan-bulan mendatang, di tahun-tahun mendatang, dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang akan memampukan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, menjadi anak-anak-Mu yang semakin disempurnakan di dalam gambar dan rupa-Mu. Berikanlah kami Tuhan kemurahan-Mu, agar kami mampu untuk merefleksikan siapa Engkau di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami, dan di dalam pernikahan kami, yaitu pribadi yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima pengampunan dari-Mu, dan kami menerima berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.